Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Jawablah, Ken Umang. Benarkah kau berada di belakang peristiwa ini? Tidak, tuanku. Hamba tidak berada di belakang peristiwa yang baru saja terjadi. Kau tidak berbohong, Ken Umang? Baginda tuanku tidak percaya kepada hamba. Jawab pertanyaanku. Kau tidak berada di belakang peristiwa ini? Tidak. Umang, aku minta jawab dengan kejujuranmu. Janganlah kau menimpakan sebuah kesulitan kepadaku. Jika sampai terjadi sesuatu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku. Akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Ayo, jawablah, Ken Umang. Baginda, hamba tidak mau Baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Hamba mengatakan sebenarnya, hamba memang berkepentingan dengan lenyapnya Anusapati itu, karena ia akan menjadi duri di dalam daging hamba. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Mungkin terlalu cepat, tetapi kelak aku akan datang lagi untuk melengkapinya dengan tata cara yang berlaku, Adi. Barangkali saya yang terlampau bodoh dan belum mengerti dengan apa yang sebenarnya Tuan maksudkan. Adi prihatin. Jawablah. Mungkin hanya dengan anggukan kepala. Atau kalau kau menolak, menggelenglah. Bagaimana kalau aku ingin mengajakmu untuk hidup bersama mengarungi hidup ini, Adi? Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-20 dengan judul Rembulan dan Matahari. Dalam seri ke-583 ini, dengan para pemain, Nanang sebagai Diposari, Chris Urspon sebagai Rudra Bondo, Rifki sebagai Sambar Wulung, Elias sebagai Lampung, Untung sebagai perampok, dan Asti Suhastra, pengantar cerita. Ada apa, Lambung? Burung dara ini sudah kembali ke kandangnya. Kakang Paraji Gading telah mengirim selai rontal terikat pada badannya. Berita apa yang dibawa burung itu? Kita diminta mencegah 2 orang senopati yang menempuh perjalanan ke puncak Gunung Kelut, bermaksud melarung sebuah keris. Nama senopati itu adalah Rudra Bondo dan Dipusari. Kita diperintahkan untuk merampas keris itu. Kita diminta merampas keris? Benar, Kakang Sambar Wulung. Aneh.
Sungguh aneh Kakang Parajikading itu. Jangan beranggapan begitu. Siapa tahu keris itu bukan keris sembarangan. Bukankah ada yang berpendapat bahwa keris-keris tertentu membawa tuah? Bahkan jika keris itu adalah keris kerajaan. Siapa orang yang mampu menguasai pamornya, mungkin akan menjadi raja. Baiklah Lambung. Siapkan kuda-kuda kita. Kita coba untuk memenuhi perintah Kakang Parajikading itu. Kita harus mengejar waktu dan menempatkan diri di jalan yang akan dilewati oleh kedua senopati itu. Jalan yang masuk akal dari Singasari ke Kelut adalah melalui Terawang. Kita segera ke sana. Seiring dengan waktu yang terus merambat bergerak ke arah sore, 2 ekor kuda telah berderap dengan cepat dan kemudian berhenti di sebuah persimpangan jalan di dekat hutan. Mengapa berhenti Kakang Samberwulung? Kau berbeloklah ke kanan, aku akan terus. Mengapa aku harus berbelok ke kanan? Carilah keterangan ke Singasari. Siapa Senopati Diposari dan Rudro Bondo itu? Kapan ia berangkat? Ke arah mana ia menempuh perjalanan? Aku tidak mau kehilangan jejak orang itu. Mungkin saja Senopati-Senopati itu menempuh jalan lain. Baik, aku mengerti maksudmu. Sampai bertemu lagi nanti di Terawang. Ya. Lambung dan Samberwulung berpisah di tengah jalan. Lambung membelok ke arah kanan menuju ke Singasari, sedangkan Samberwulung mengambil jalan terus menuju Terawang, di tempat mana dia berharap akan dapat mencegah Senopati Diposari dan Senopati Rudro Bondo. Sang waktu terus bergerak ke arah malam. Adalah di saat itu, seekor kuda berderap kencang menuju Terawang. Penunggangnya memacu kuda seolah diburu hantu atau takut kehilangan waktu. Perjalanan Senopati Diposari dan Senopati Rudro Bondo terhambat oleh pohon yang tumbang di tengah jalan. Ternyata itu adalah ulah perampok yang mencoba menjarah mereka. Senopati Diposari dan Senopati Rudro Bondo segera mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Pedang mereka telah telanjang dan tergenggam erat di tangan kanan. Senopati, wah! Dia mengatakan dirinya Senopati, wah! Kita takut pada Senopati. Iya, dan Arong sekalipun kita tidak takut. Hei, kita anak berdua, kalian mendengar apa kata teman-temanku itu? Ha? Kau kira kalau kau seorang Senopati akan membuat kami menjadi takut? Kalian justru bernasib malang karena telah menyebut diri kalian adalah Senopati. Selama ini, prajurit-prajurit baik Kediri atau Tumapel yang berubah menjadi Singosari itu selalu memusuhi kami. Sekaranglah saatnya kami akan membalas dengan membantaimu. Jangan salahkan kami jika tubuhmu akan dihiasi oleh luka-luka yang arang keranjang. Jadi kalian tidak mau menyerah? Terbalik, justru kamilah sebenarnya yang harus bertanya. Baik, Adi Diposari. Tidak ada gunanya kita berbicara dengan mereka. Tugas kita sebagai seorang prajurit adalah untuk memberikan pengayoman kepada rakyat. Dan orang-orang ini bagaikan tikus pemakan padi yang berani hanya di saat tidak ada orang. Kita tawarkan untuk menyerah. Mereka tidak mau, maka kita tumpas saja mereka. Iya. Hei kawan-kawan, kapung rapat-rapat dan bunuh keduanya. Aku akan membeset kulitnya. Akan aku jadikan perhiasan rumah. Gabungan semakin rapat. Senopati Diposari dan Rudro Bondo melihat gerakan lawan dengan seksama. Kedua senopati itu tidak berani memandang remeh karena jumlah lawannya lebih banyak. Dengan beradu punggung, mereka mempersiapkan diri. Kakang
Rudrobondo, lawan kita masing-masing 3 orang. Iya. Kita usahakan. Dalam serangan pertama, kita bisa mengurangi jumlah lawan. Ya, kita mendahului menyerang. Apa yang kalian bisik-bisikan itu, ha? Mencari peluang untuk melarikan diri, ha? Mau melarikan diri, ha? Sekarang. Iya! Usaha Diposari dan Rudrobondo untuk mengurangi jumlah lawan berhasil, dan di saat yang tepat keduanya meloncat, pedangnya menggapai lawan, dan akibatnya 2 orang perampok terkapar berkelojotan sambil meneriakkan sumpah serapah. Bodoh! Kau sendiri yang bodoh. Mengapa tidak hati-hati? Matilah kalian berdua. Bukan main, kalian berdua memang luar biasa Kisanak. Dengan cara yang licik kalian berhasil mengurangi jumlah kami dari 6 tinggal 4. Tetapi jangan kau tergesa gembira. Apa yang kau lakukan itu justru akan membuat kami benar-benar membeset kulitmu untuk dijadikan hiasan. Silakan kalau kalian mampu melakukannya. Sebaliknya, kami juga akan dapat melakukan perbuatan yang tidak kalah kejam. Apalagi derajat kalian adalah derajat perampok yang tidak lebih tinggi dari derajat binatang. Kurang ajar. Mulutmu lancang sekali, Kisanak. Keparat dadaku. Diam. Bajabah, luka-lukamu memang terlalu parah. Sebaiknya kau memang mati saja. Hidup pun kau tidak lagi berguna. Nah, aku tolong kau agar cepat mati. Kau juga. Mati sajalah kau. Biarlah kau berdua. Kedua perampok yang terluka parah oleh sambaran pedang Diposari dan Rudrobondo itu kemudian mati. Disempurnakan kematiannya oleh pimpinannya sendiri. Diposari menggeleng-gelengkan kepalanya melihat ulah pimpinan perampok itu. Kau memang binatang. Apa? Kau benar-benar binatang. Kau tega melakukan itu pada kawanmu sendiri. Kalian berdua yang telah membunuhnya. Kalian yang membunuh 2 kawanku itu. Kalian tahu apa artinya? Artinya kalian harus menebus perbuatan itu dengan harga yang sangat mahal. Harga yang sangat mahal. Yang kau lakukan hanya mengancam. Kau tidak sadar, barangkali kaulah yang akan mati terkapar di tempat ini. Keparat, serang dia! Pertempuran itu berlangsung dengan cepat dan ganas. Dengan seksama Senopati Diposari dan Rudrobondo melayani masing-masing 2 orang perampok. Beruntunglah Diposari dan Rudrobondo yang pada gebrakan pertama telah berhasil mengurangi jumlah lawannya. Karena ternyata 4 orang lawan mereka itu bukanlah lawan yang mudah untuk dikalahkan. Apalagi perampok-perampok itu mengamuk karena 2 kawannya telah mati. Pimpinan perampok itu telah berhasil ditelikung oleh Senopati Diposari. Namun tanpa terduga-duga, dari kegelapan malam, melesat 2 buah pisau dengan cepat menggapai jantung pimpinan perampok dan seorang anak buahnya yang masih tersisa, untuk kemudian mati menyusul teman-temannya. Perbuatan siapa ini? Hei, Kisanak yang telah membantu kami menumpas para pemberontak. Keluarlah! Jangan bermain petak umpet, Kisanak. Ayo, keluarlah kau! Senopati Diposari dan Rudrobondo menggenggam erat-erat pedangnya yang telah telanjang dan bernoda darah merah. Dan dengan seksama, kedua senopati itu menghadapi segala kemungkinan. Siapa kau, Kisanak? Namaku Lambong. Lambong? Dan kau? Aku Samberwulu. Lambong dan Samberwulu. Untuk urusan apa kalian
kalian membantu kami? Aku bunuh perampok kerdil itu supaya jangan terlalu mengganggu apa yang akan aku lakukan. Kami berkepentingan dengan kalian berdua. Apakah keperluanmu dengan kami? Serahkan keris Empu Gandring pada kami. Deposari dan Rudra Bondo terkejut dan saling berpandangan. Berbagai pertanyaan tiba-tiba menggayuti kepala mereka. Rudra Bondo benar-benar penasaran. Bagaimana kau bisa mengetahui aku membawa keris Empu Gandring? Bukankah namamu Diposari? Aku Diposari? Ya, aku Diposari. Dan kau adalah Rudra Bondo? Iya, aku Rudra Bondo. Meski kalian berdua adalah senopati pinilih dari Singasari dan Kediri, namun kalian bernasib malang. Telah jatuh perintah pada kami berdua untuk membunuh kalian dan merampas keris Empu Gandring. Sebenarnya kalian ini siapa? Namaku Lambung. Aku sudah menyebutnya tadi. Dan siapa yang menyuruh kalian? Bagaimana kalian bisa tahu kami berdua sedang mengawal sebuah keris? Itu bukan urusan kalian. Yang harus kalian lakukan adalah menyerahkan keris itu. Ayo cepat, berikan keris Empu Gandring itu kepada kami. Apakah kalian mendapat perintah dari Baginda Sri Rajasa? Iya, kami berdua mendapat perintah langsung dari Baginda. Senopati Diposari dan Rudra Bondo saling pandang. Bagaimanapun juga, kemunculan orang yang belum dikenalnya dan ternyata mengetahui persoalan yang sedang dibawanya itu sangat mengusik hatinya. Kakang Rudra Bondo, tidak ada yang tahu persoalan keris ini, kecuali kita berdua dan Baginda. Ditambah Paman Gajah Wengker. Iya, hanya Paman Gajah Wengker. Tetapi rasanya tidak mungkin Paman Gajah Wengker berada di belakang mereka berdua ini. Baginda memang sangat masuk akal. Akan tetapi apa maksudnya? Mengapa Baginda melakukan itu? Mungkin dengan cara ini, Baginda bermaksud melenyapkan kita. Baginda adalah orang yang sangat sulit ditebak apa kemauannya. Kau ingat apa yang dilakukan Baginda terhadap aku Tunggul Ametung, juga terhadap Kebo Ijo? Ya. Hei, apa yang sedang kalian bisikan itu, ha? Jangan berbisik-bisik. Apa yang kau tertawakan? Kami mentertawakan kalian berdua. Kalian ternyata orang-orang yang tolol. Apa maksudmu? Dibayar berapa kau untuk melakukan ini, ha? Itu bukan urusanmu. Cepat serahkan keris Empu Gandring kepada kami. Sayang sekali Kisana. Kami tidak akan menyerahkan keris ini pada kalian berdua, kecuali jika kalian bisa menunjukkan bukti bahwa kalian memang mendapat perintah dari Baginda. Tugas kami adalah merebut keris itu dari tangan kalian dan kemudian menyempurnakan kematian kalian. Nah, kami masih berbaik hati pada kalian. Serahkan keris itu pada kami, dan kalian boleh memilih cara kematian kalian sendiri. Sebuah tawaran yang membuat perut terasa enak. Nah, Kakang Rudra Bondo, apa yang harus kita lakukan? Kita paksa mereka mengaku siapa yang telah memerintahkan kepada mereka. Kalian pikir dengan pedang itu kalian bisa mengalahkan aku? Lambung. Ya. Tunggu apa lagi? Kita bunuh orang itu. Gila. Dua orang itu berilmu tinggi. Kita harus berhati-hati. Ayo, kalian boleh maju dengan menggunakan pedang itu. Kami berdua tidak akan menggunakan apapun kecuali tangan-tangan ini. Deposari dan Rudra Bondo segera mengencangkan ikat pinggang. Dari benturan senjata yang terjadi, taulah Deposari dan Rudra Bondo bahwa kedua lawannya itu menguasai sejenis ilmu kebal. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.